Salam SN, salam kompak selalu. Ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alwi Syikmat atau Agus SN. Dan untuk ulas berita saya selalu bersama Dedi Suhendra. Assalamualaikum Dad. Waalaikumsalam Kak. Kita ulas berita Dad ya. Dan ulas berita malam hari ini penonton Lesa SN masuk episode ke-291 Minggu 7 Desember 2025. Dan kita akan ulas berita apa aja di malam ini Dan? Ya, kita akan mengulas terkait perkembangan penyidikan dugaan kasus korupsi Perkimtan, Dinas Perkimtan yang kemarin 2 tersangka dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Negeri Kota Palembang, Kak. Kemudian ada satunya lagi? Satunya lagi kita akan mengulas berita terkait penyidikan dugaan kasus korupsi kolam retensi Simpang Bandara Kota Palembang yang kini perkaranya masih dilakukan proses penyidikan oleh Polda Sumsel. Ada saksi-saksi yang diperiksa ya? Ya. Dan kemudian ada komentar pengamat juga ya. Dan ulas berita malam hari ini yang kita bahas berita malam hari ini ada 2, itu berdasarkan masukan dan usulan dari penonton Lesa SN. Yang pertama tentang penahanan untuk dugaan korupsi Perkimtan ya, proyek fiktif ini ya. Iya. Yang sudah dilakukan penahanan oleh Kejari Kota Palembang. Silakan Dedi. Ya Kak, pada Jumat 5 Desember 2025 kemarin Kak ya, Kejaksaan Negeri Palembang menahan 2 tersangka terkait dugaan korupsi belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi rustin bidang Waskim atau kawasan permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan atau Perkimtan Kota Palembang tahun anggaran 2024 Kak ya, di mana dalam rilisnya Kepala Kejaksaan Negeri Palembang M. Ali Akbar SMH mengungkapkan 2 tersangka yang ditetapkan dan dilakukan penahanan Kak ya. Sebentar deh, ini berarti perkaranya tahun 2024 ya? Iya Kak. Oke, silakan lanjut. Ya, di mana kedua tersangka yang ditetapkan tersebut ya ini Agus Rizal selaku mantan Kepala Dinas Perkimtan Kota Palembang dan tersangka Dedi Triwayudi selaku Direktur CP Mapan Makmur bersama Kak. Di mana dari keterangan Kajari Palembang M. Ali Akbar SMH, kedua tersangka ditahan di Rutan Pak Jo, Kak. Ada keterangan Kejari Palembang khusus untuk penahanan ini? Iya Kak. Terkait penahanan tersebut dikatakan Kajari Palembang M. Ali Akbar SMH Kak ya, bahwa penahanan kedua tersangka dilakukan karena keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka, di mana keduanya ditahan selama 20 hari Kak ya ke depan Kak ya. Tapi ini penetapan tersangka langsung penahanan Ded ya? Iya Kak. Dan ini sudah cukup panjang ya perjalanan dari perkara ini ya. Bahkan Suara Nusantara edisi cetak, koran sn.com dan jejaknegeriku.id ini seringkali membuat berita yang mempertanyakan mengapa tersangka begitu lama. Dan cukup apresiasi juga kita hari Jumat ya. Hari Jumat itu ada press release penetapan tersangka langsung penahanan. Ada 2 orang yang ditahan Ded ya? Iya, 2 orang Kak. Tentang 2 orang ini ada dijelaskan oleh Kejari secara khusus? Ya Kak, secara khusus Kajari Palembang menjelaskan terkait perannya Kak ya, di mana dikatakan Kajari Palembang bahwa untuk tersangka Agus Rizal selain mantan Kepala Dinas Perkimtan Palembang juga selaku pengguna anggaran Kak ya. Sedangkan untuk salah satu tersangkanya yaitu Dedi Triwayudi yang bersangkutan selaku Direktur CV Mapan Makmur, di mana dalam perkara ini CV tersebut tidak menyediakan seluruh material sebagaimana tercantum di dalam kontrak Kak. Oke, ini cukup banyak juga ya proyek fiktifnya, ada 99 ya. Iya Kak. Dan kita ketahui dan Suara Nusantara sempat mewawancarai ada ketua RT ya. Iya. Dan beberapa ketua RT itu diperiksa Kejari ya. Iya. Dan untuk mengetahui apakah benar proyek fiktif yang dilakukan oleh Dinas Perkimtan ini memang ada ya. Iya. Dan kita sempat mewawancarai ketua RT ya, dan ketua RT tersebut heran ya, kenapa proyek itu ada di kampung dia tapi pembangunan tidak ada, benar ya Dan ya. Oke, lanjut lagi tentang penahanan. Silakan Dedi. Ya, terkait penahanan tersebut Kajari Palembang menjelaskan Kak ya, bahwa di perkara ini ada 131 kegiatan yang tercantum dalam laporan kegiatan tahun 2024 Kak ya. Di mana menurut Kajari Palembang M. Ali Akbar SMH, dari 131 kegiatan tersebut 37 kegiatan yang dikerjakan, sedangkan 99 kegiatan proyek lainnya fiktif atau tidak dikerjakan Kak. Oke, wartawan sempat
mencoba mewawancarai ya Ya. Agus Rizal ya, Ya. mantan Kepala Dinas Perkimtan ya. Ya. Ada sepatah atau dua kata jawaban dari Agus Rizal? Saat tersangka Agus Rizal tersebut akan dibawa petugas kejaksaan ke rutan Pak Jo Palembang nggak ya, teman-teman wartawan termasuk Suara Nusantara dan Koran SN sempat meminta komentar nggak ya, Ya. namun tersangka tersebut hanya diam saja Kak. Oke. Video proses penahanan ya. Ya. Agus Rizal dan rekannya siapa tadi? Dedi Triwayudi Kak. Dedi Triwayudi. Ya. Oke, itu videonya sudah ditayangkan di IG pribadi saya. Berikut beritanya juga Ded ya. Ya. Di TikTok juga ya. Dan beritanya sudah kita buat. Ada beberapa berita ya Ya. di koransn.com. Jejak negeriku juga ada Ded ya. Ya Kak. Oke. Dan kita lanjut lagi. Apa yang dikatakan Kejari untuk proses penahanan ini? Ya Kak, Kejari Palembang menegaskan Kak ya bahwa tidak menutup kemungkinan pihaknya akan melakukan pengembangan terkait perkara tersebut Kak. Karena menurut Kejari Palembang hingga kini proses penyidikan masih berlangsung Kak. Oke. Berarti ini kita sambil menunggu waktu ya, proses perjalanan waktu. Ini ada peluang untuk dikembangkan ya intinya ya. Ada pihak lain mungkin yang katakanlah mungkin diduga terlibat ya. Karena secara kasat mata ya atau realita tidak mungkin ya hanya Agus Rizal dan rekannya ya yang punya peran dalam perkara dugaan korupsi proyek fiktif ini. Lanjut ulas berita lagi kita Ded ya. Jadi selama Jumat, Sabtu dan Minggu hari ini Koran SN itu banyak membuat berita perkara ini Ded ya. Dan di samping itu juga ada kita membuat berita yang lain ya. Ada perkara dugaan korupsi kolam retensi. Kemudian ada satu lagi PD Pasar ya. Dan tagline Koran SN itu beda dengan tetangga sebelah. Dan berita kita itu adalah mempengaruhi kebijakan. Oke, kita balik lagi tentang penahanan. Bagaimana proses penahanan yang dilakukan oleh Kejari Palembang? Silakan Dede. Ya Kak, proses penahanan saat itu sejumlah wartawan telah menunggu di lobi Kejaksaan Negeri Kota Palembang Kak ya, di mana dari kedua tersangka yang pertama turun yaitu tersangka Dedi Triwayudi yang kemudian disusul oleh tersangka yang merupakan Agus Rizal. Kedua tersangka ini mengenakan rompi masing-masing mengenakan rompi tahanan yang kemudian dibawa petugas kejaksaan ke mobil tahanan yang membawa mereka ke rutan Pak Jo Palembang Kak. Oke Ded ya, berita tentang penahanan Agus Rizal ya dan Dedi Triwayudi. Dedi Triwayudi ini mendapat respon luar biasa ya. Karena sudah dibuat berita ya di Koran SN jejaknegriku.id dan ditayangkan di videonya ya itu di medsos pribadi saya dan banyak sekali komentar ya. Ada kita garis bawahi aja secara umum komentarnya sangat menyayangkan mengapa ada proyek fiktif ya di Kota Palembang ya. Sangat berani sekali ya. Kemudian pengusutan tuntas dari perkara ini ya. Nah ini bagus juga ya komentar ini ya hingga kita minta komentar ya dari pengamat ya seperti biasa dari komentar tetap Suara Nusantara ya Deputi Kamaki Bapak Insinyur Ferry Kurniawan. Apa komentar dari Kak Ferry? Silakan Dede. Deputi Kamaki Insinyur Ferry Kurniawan Kak ya mengomentari terkait perkara tersebut. Yang pertama Ferry Kurniawan mengapresiasi Kejari Palembang yang telah menetapkan dua tersangka dan melakukan penahanan terhadap kedua tersangka tersebut Kak. Selanjutnya Ferry Kurniawan meminta agar Kejari Palembang mengusut tuntas terkait perkara tersebut karena menurut Ferry Kurniawan dalam perkara ini ada 99 proyek fiktif Kak ya. Dirinya mempertanyakan bagaimana terkait proses penganggaran terhadap pembayaran 99 proyek tersebut. Kita menarik komentar dari Kak Ferry ya, intinya semua yang terlibat itu diharapkan Kejari untuk mengusut tuntas ya. Karena tidak mungkin hanya dua orang ini saja ya. Karena ada 99 proyek fiktif ya. Tentu kita bayangkan saja ya, mungkin yang diduga terlibat dalam perkara ini banyak sekali ya. Dan kita tunggu saja ya gerak dan aksi dari Kejari Kota Palembang untuk menangani perkara ini secara tuntas. Dari proses penganggaran, kemudian bagaimana pengawasan, dan bagaimana hingga terjadi 99 proyek fiktif ini ya. Agak aneh juga ya. Dan sangat berani sekali ya. Ini kita mengulangi lagi statement dari Kejari waktu press release ya. Itu bahwa proyek ini terjadi tahun 2024 ya. Dan ini kita sayangkan sekali ya mengapa ini terjadi. Ada komentar Kak Ferry lagi terkait perkara proyek fiktif ini, silakan Dedi. Ya Kak, Ferry Kurniawan selaku Deputi Kamaki Kak ya mengungkapkan bahwa dalam perkara ini kan ada 99 proyek fiktif Kak ya.
di mana pastinya ada proses pembahasan anggaran untuk membayar proyek fiktif tersebut, Kak. Dari itulah Kamaki meminta agar Kejari Palembang mengungkap terkait proses penganggaran tersebut, karena menurut Peri Kurniawan seharusnya sebelum anggaran dianggarkan terlebih dahulu dicek, Kak, dicek atau divalidasi apakah benar ada proyek-proyek yang akan dibayar menggunakan uang negara, dalam hari ini APBD, Kak. Nah, itu kita garis bawahi ya. Dan saya Sabtu Minggu ini banyak bertemu dengan teman-teman ya, dari beragam komunitas ya. Dan mereka rata-rata adalah pembaca Suara Nusantara dan follower dari Instagram saya ya. Mereka sangat terkejut ya, mengapa ada proyek fiktif di Kota Palembang, kota yang kota metropolitan ya, sangat berani sekali ya. Dan sangat menyayangkan ya, mereka sangat menyayangkan ya, mengapa untuk kesekian kalinya ada perkara korupsi di Kota Palembang ini. Lanjut ulas berita kita lihat ya. Untuk berita kedua. Berita kedua ini tentang perkara dugaan korupsi kolam retensi Simpang Bendara. Update terakhir dari Polda Sumsel apa? Silakan Dedi. Ya, update terakhir dari Kasubdit 3 Tipikor Subdit Ditreskrimsus Polda Sumsel Kompol Kristanto, Kak ya. Mengungkapkan bahwa dalam penyidikan dugaan kasus korupsi kolam retensi Simpang Bendara Kota Palembang tersebut, pihaknya telah memeriksa sebanyak 60 saksi, Kak. Selain itu pihaknya juga telah memeriksa 2 orang ahli, Kak. 2 orang ahli ya. Tapi pihak Polda tidak mau menyebutkan ya siapa saja saksi yang diperiksa, kemudian siapa saja ahli, saksi ahli ya. Kak. Saksi ahli yang dimintai pendapat ya. Kemudian khusus perkara dugaan korupsi kolam retensi Simpang Bendara ini kita sudah sangat sering ya membuat beritanya ya. Dan ini berdasarkan atensi dari pembaca Suara Nusantara, koran sn.com dan jejaknegriku.id ya. Dan pembacanya untuk koran sn.com itu jumlah pengunjungnya luar biasa ya. Dan mereka banyak sekali mempertanyakan tentang update setiap hari ya, tentang perkembangan dari perkara dugaan korupsi ini ya. Oke. Dan kita itu sangat tergantung dengan Polda ya, yang memberikan keterangan pers kepada media ya, termasuk Suara Nusantara. Kemudian khusus untuk perkara dugaan korupsi ini ada komentar khusus dari Bapak Dr. Febrian. Silakan Dedi. Ya, Kak, Bapak Dr. Febrian, Kak ya, selaku dosen Unsri yang sebelumnya menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Unsri, Kak ya, terkait perkara kolam retensi Simpang Bendara Kota Palembang tersebut, Dr. Febrian mengungkapkan bahwa siapa pihak yang memperkaya diri sendiri atau orang lain harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, Kak. Oke. Tentang siapa yang terlibat, dia juga harus bertanggung jawab ya. Ada juga statement dari Pak Dr. Febrian. Dan sudah kita buat judul dalam berita juga, Dedi ya. Sudah, Kak. Silakan Dedi ulas sedikit. Dr. Febrian mengungkapkan, Kak ya, dalam perkara tersebut siapa yang berbuat harus bertanggung jawab, karena menurutnya terkait pembangunan kolam retensi tersebut, subjek yang harus dimintai pertanggungjawaban merupakan subjek hukumnya, Kak. Oke, Ded ya, kita lanjut untuk perkara dugaan korupsi kolam retensi ya Simpang Bendara ini. Kita juga sempat mewawancarai secara khusus ya Adi Indra Candiago. Silakan Dedi. Ya, Kak, Adi Indra Candiago selaku Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan dan Politik atau PSKP, Kak ya, memberikan komentar terkait perkara tersebut. Dirinya berharap agar Polda Sumsel segera menetapkan tersangka dalam dugaan kasus korupsi kolam retensi Simpang Bendara Kota Palembang tersebut, Kak. Karena menurut Adi Indra Candiago, perkara tersebut kini sudah tahap penyidikan dan telah ada hasil audit dari BPKP, Kak. Oke, Ded ya, sudah cukup panjang kita ulas berita malam hari ini, Ded ya. Ada 2 berita ya. Yang pertama tentang penahanan untuk perkara dugaan korupsi proyek fiktif ya, Perkimtan ya, yang penahanannya dilakukan oleh Kejari Palembang. Dan yang kedua itu tentang update dari Polda Sumsel untuk perkara dugaan korupsi kolam retensi ya. Dan yang kita ulas itu beritanya udah terbit ya, di Suara Nusantara edisi cetak, koran sn.com dan jejaknegriku.id. Untuk penonton Lesa SN yang penasaran masih bisa baca beritanya ya. Dan kita akan terus update terus beritanya ya, tentang perkembangan terkininya.
Dan kita udah di ujung ulas berita, Dit ya. Ya. Dan seperti biasanya di ujung ulas berita kita ada quotes-nya. Dan quote kita malam hari ini adalah, untuk apa hidup gemerlap tapi mengambil hak orang lain. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Saya Agus Harizal Alushikman atau Agus SN bersama Dedi Suhendra. Izin pamit, salam SN, salam kompak selalu.